sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Sebagai politisi senior, Hasto Kristianto serta Komarudin Watubun mengingatkan Gibran untuk selalu berhati-hati, mengingat posisinya sebagai kader PDIP sekaligus wali kota Solo yang selalu menjadi sorotan. Anda ini seperti gula dengan semut. Ya. Beliau posisinya seperti gula, jadi semut dari mana-mana, tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Itu pesan singkat sebagai nasihat tadi. Terima kasih. Sebagai wali kota, sekali lagi banyak menerima tamu-tamu yang datang dan kemudian banyak juga yang melakukan suatu framing politik. Dan pertemuan tadi diakhiri dengan makan lontong Medan. Ya, itu ada wajik. Wajik ini kan juga perkat kuat. Lontong Medan ini juga punya makna khusus. Sehingga habis ini tentu saja seluruh partai bersama-sama bergerak secara serentak ke bawah. Lantas benarkah pertemuan Gibran Rakabuming Raka dengan Lontong Medan ini punya makna khusus? Wah, ini kota kelahiran saya, ini Medan, tempat di mana lontong Medan bisa dimakan. Iya. Apa sih tandanya Bang Kodari? Apakah jangan-jangan ini warning? Nanti ke depan Bobi ini jangan asal ketemu orang, karena juga sudah ada statement seperti itu. Kepala daerah dari PDIP jangan sembarang bertemu tamu. Seperti apa? Saya kira boleh ditafsirkan seperti itu. Tadi kan dimulai dari statement mengenai wajik ya, makan wajik, simbol sesuatu yang melekat, perekat kan, ketan kan, lengket kan gitu. Dan dengan makan wajik ini maka kemudian yang tadinya agak renggang jadi lengket lagi. Nah cuman memang yang menarik itu lontong Medan gitu ya. Beratnya bukan lontong, tapi Medan. Jadi itu bisa jadi semacam simbol bahwa kira-kira ya Bobi juga jangan ikut-ikutan terima-terima tamu begitu. Walaupun menurut saya memang kalau bicara anak-anaknya Pak Jokowi, memang yang paling asosiasinya dekat dengan Pak Jokowi itu ya pertama tentu saja adalah Gibran, karena anak pertama ya anak sulung gitu. Yang kedua dia adalah wali kota Solo, yang notabene adalah tempat tinggal dan basis politiknya Pak Jokowi gitu ya. Ya, yang kedua adalah sebetulnya masih Kaisang kalau menurut saya, karena anak kandung atau anak langsungnya Pak Jokowi. Kalau Mas Bobi ini kan statusnya sebagai mantu begitu. Tetapi ya sebetulnya ini kan interpretasi kita dari luar, kita tidak tahu pesan yang sesungguhnya apa. Bisa aja cuman sekedar makan, tetapi kemudian dikasih makna politik gitu. Tetapi kata Medan itu memang asosiasinya dengan Bobi begitu ya. Tapi poin saya adalah PDI Perjuangan ini seperti berusaha menarik lagi Gibran dan berusaha menarik garis agar anak-anak Pak Jokowi itu jangan ke tempat yang lain atau ketemu dengan tokoh yang lain ya. Nah, menurut saya ini akan menarik kita lihat ke depan gitu. Apakah kemudian pertemuan-pertemuan atau simbol-simbol kode-kode yang double ini juga akan terjadi ke depan. Saya menduga sebetulnya masih akan terjadi. Karena apa? Karena misalnya Kaisang kan itu berkali-kali kan beberapa kali pakai baju gambarnya Prabowo kan gitu loh. Menurut saya ini sebetulnya anak dengan bapak ini sebetulnya linear saja gitu. Bapaknya kodenya Ganjar dengan Ganjar dengan Prabowo, anak-anaknya juga begitu gitu. Mas Gibran sendiri dengan Ganjar juga ketemu berkali-kali ketemu. Ya, tapi balik lagi tadi sekarang ini situasinya itu menurut saya sudah mengalami perubahan dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Sebelumnya mungkin proporsinya antara Ganjar dengan Prabowo itu ya 50-50 atau 60% Ganjar, 40% Prabowo. Tetapi ya per hari ini saya melihat proporsinya memang lebih banyak kepada Prabowo. Misalnya salah satu majalah mingguan ya itu menulis bahwa memang Pak Jokowi kecenderungannya sudah ke Prabowo karena Mas Ganjar penetapannya kurang melibatkan Pak Jokowi misalnya begitu. Jadi sebetulnya ini kan wilayah interpretasi yang kalau kembali kepada Pak Jokowi sendiri memang belum final. Terakhir kodenya kan waktu di acara relawan kan mengatakan ojo ke susu kan Belanda masih jauh kan. Jadi masih ini wilayahnya bukan wilayah komunikator tapi wilayahnya komunikan. Kita yang mempersepsi omongan Pak Jokowi. Baik, Bang Ferry, meskipun analisis dari Bang Kodari seperti itu, entah anak-anak dari Pak Jokowi memang sudah condong ke Pak Prabowo ataupun mungkin memang juga Pak Prabowo memang dapat restu dari Jokowi, tapi sudah di warning oleh Sekjen PDIP dengan sinyalmen lontong Medan, bahkan juga kader PDIP yang kepala daerah ke depan jangan asal ketemu tamu. Nah, ini bagaimana ini? Apa jangan-jangan
Pak Prabowo jangan ketemu Bobi deh nanti ke depan, nanti bisa di-warning oleh PDIP. Seperti apa ini? Ya kan lucu juga kalau misalkan kedatangan Pak Prabowo misalkan dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan ke Medan, terus kemudian wali kotanya nggak mau menemui karena alasan tersebut, kan jadi aneh juga. Jadi menurut saya sebenarnya ya Mbak Caca, Mas Kodari, sebenarnya Pak Prabowo Subianto itu sudah jelas, kita semua tahu bahwa beliau berdua khususnya dengan Pak Jokowi memiliki hubungan yang sangat khusus. Pak Prabowo rasanya sih tidak perlu memframing-framing pertemuan-pertemuan seperti ini, karena pertama Pak Prabowo memiliki tingkat popularitas dan tingkat elektabilitas yang tinggi berdasarkan hasil survei. Kan muncul itu bahwa memang Pak Prabowo beberapa kali juga pernah mencalonkan dalam Pilpres, dan kemudian apalagi sekarang sebagai Menteri Pertahanan, tentu Pak Kodari juga menyampaikan tadi bahwa terjadinya peningkatan suara Pak Prabowo belakangan ini juga salah satunya bisa jadi karena Pak Prabowo menunjukkan kepada kita semua bahwa beliau memiliki sikap yang memberi penghormatan kepada tokoh-tokoh keluarga dan segala macam. Misalkan kemarin Pak Prabowo mendatangi Pak Wiranto, mendatangi Pak Agung Putra, mendatangi tokoh-tokoh yang senior, tapi Pak Prabowo pun juga menghormati Mas Gibran, Mas Kaisang, adalah selain mereka pejabat, tetapi juga Mas Gibran itu adalah putra dari Pak Jokowi yang notabene sekarang adalah presiden dari Pak Prabowo Subianto, yang Pak Prabowo Subianto tentu memberi penghormatan. Mengenai apakah hubungan Pak Prabowo, auranya udah gede dan udah orang semuanya kenal, kontribusinya terhadap negara ini juga jauh lebih besar daripada yang kita tahu gitu. Dan rasanya hubungan dialektika antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu memang harus kita lihat sebagai, sekarang Pak Prabowo yang pernah menjadi rival dalam kontestasi politik di pemilu 2014-2019, sekarang tetap memiliki hubungan secara pribadi dengan Pak Jokowi dan menjadi pembantu di dalam kabinetnya. Itu juga menunjukkan satu sikap yang baik yang bisa dicontoh oleh kita semua, dan Pak Jokowinya pun juga memberikan respon balik yang memberi penghormatan kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo dengan nama besar, dengan keseniorannya dan segala macam, Pak Prabowo mau memberi dan meletakkan posisinya seperti itu. Ya tentu Pak Jokowi juga meresponnya dengan cara yang sangat baik, dan kelihatan dalam beberapa kali kesempatan Pak Jokowi juga memberikan penghormatan yang sama terhadap Pak Prabowo. Nah ini kan menjadi sensitif karena ketika situasi sekarang, ketika Pak Prabowo mengalami peningkatan di elektabilitas sebagai calon presiden di 2024 ini, juga mengalami memiliki dampak terhadap elektoral terhadap Partai Gerindanya. Partai Gerindra dengan PDIP ini kan sekarang sudah partai nomor 1 dan partai nomor 2 terbesar di Republik ini, sehingga sensitivitas itu muncul karena bisa jadi jangan-jangan karena memang angkanya udah mulai mepet-mepet gitu loh Mbak Caca, Mas Kodari. Jadi saya tapi merasa sebenarnya kalau dengan PDIP, Pak Prabowo bahkan khususnya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri juga selalu mengajarkan kepada kita untuk hormat. Kami juga dengan PDIP juga tetap sebagai partai yang kita harus hormati, tapi dalam konteks misalkan pemilu selain pilpresnya, ini kan ada efek elektoral di pemilu legislatifnya antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Memang ya sekarang memiliki kepentingan dan tujuan yang menjadi kompetitif sifatnya untuk menghadapi pemilu 2024.
Oke, baik. Nanti ke depannya kita akan lihat nanti mungkin tanggapan dari Bang Kodari akan seperti apa ini, Iya. mengingat bahwa memang Pilpres masih jauh, tapi tampaknya dianalogikan keluarga Jokowi ini Iya. bukanlah condong kepada capres yang diusung oleh PDIP, dihadiri oleh Pak Jokowi, ada Ibu Mega yakni Ganjar Pranowo, tapi sudah mengarah kepada Pak Prabowo. Ini kita belum dengar ini suara dari Ibu Mega nih, apakah Iya, iya. marah atau tidak sesaat Iya. lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.